Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita kembali lagi duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim beserta penjelasan, karena tujuan diturunkannya Al-Quran liyadabbaru ayatihi, agar ditadaburi sehingga melahirkan pemahaman yang nantinya akan berbuah amalan. Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita sudah di surah At-Takwir. Surah ini terdiri dari 29 ayat yang tujuannya untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh Jibril dan disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di surah Abasa, di surah An-Naba, orang-orang musyrik mengingkari. Demikian juga di surah An-Naziyat. Di sini ditegaskan lagi. Cuma dipaparkan dengan bentuk yang lain. Sebelum masuk kepada inti pembahasan, Allah menyebutkan dulu kejadian-kejadian hari kiamat. Kejadian-kejadian hari kiamat. Karena kata Rasulullah, jika kalian ingin melihat kondisi hari kiamat, maka bacalah 3 surah. Al-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Nah, 3 surah ini menjelaskan di awalnya itu apa, Pak? Kejadian-kejadian hari kiamat. Jadi surah ini Makkiyah. Diturunkan di saat Rasulullah masih berada di Mekah. Khitabnya untuk orang-orang musyrik, menakut-nakuti orang musyrik. Karena mereka mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan. Mereka enggak percaya. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari kuwirat. Kuwirat ini merupakan fi'il madhi majhul yang maknanya adalah digulung. Siapa yang menggulung matahari? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar cahayanya hilang. Padahal sekarang matahari itu sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Memanfaatkan apa? Cahaya matahari. Jangan Pak, kalau di siang hari enggak ada matahari, kita akan membutuhkan penerangan yang begitu banyak. Nah, nanti matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cahayanya hilang. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang yang dia lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada matahari, jatuh ke bumi yang jumlahnya banyak sekali. Karena Allah datangkan dengan bentuk jamak di sini. Idzan nujumu, bukan an-najmu. An-najmu itu 1 bintang. Tapi yang berjatuhan di sini banyak bintang. Berjatuhan kemana? Ke bumi. Sekarang yang sering kita lihat ada jatuh meteor ya. Itu pun dialihkan ke daerah bukan yang ditempati oleh manusia. Bayangkan Pak, kalau kita dikit-dikit kejatuhan meteor, bintang dan yang lainnya, akhirnya kita nggak nyaman hidup di daratan bumi ini. Kita akan berusaha mencari planet lain untuk kita bertempat tinggal di sana. Wa idzan nujumun kadarat. Apabila bintang-bintang berjatuhan, maka ini kondisi yang sangat genting. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung
dihancurkan, diterbangkan seperti layaknya bulu atau debu. Sebagaimana disebutkan juga di surah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kita tahu saat ini gunung itu ditancap oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi agar menahan goncangan. Nah, kalau sekiranya ini sudah diterbangkan, dihancurkan, maka bumi akan sering melakukan gempa atau goncangan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting uttilat, dibiarkan, ditinggalkan. Karena kebiasaan orang Arab, Pak, tak kala menjelang detik-detik melahirkan unta mereka, itu ditungguin, rela bermalam di kandang onta untuk nungguin kehadiran bayi onta. Karena ini adalah barang yang berharga, barang yang istimewa bagi mereka. Rela mereka berdiam di kandang onta. Nah, ketika terjadi hari kiamat, maka semua itu dia tinggalkan. Wa idzal uhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Binatang-binatang liar namanya wahsy. Yang dia apabila melihat manusia dia akan menjauh. Nah, ini nanti dikumpulkan ketika terjadi hari kiamat. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Meluap kemana, Pak? Ke darat. Gambarannya seperti tsunami. Yang dia meluap ke darat sehingga menghanyutkan penduduk bumi. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan. Jadi ruh manusia tak kala manusia tersebut diwafatkan oleh Allah dengan diutusnya malakul maut, maka ruhnya itu dicabut. Manusia yang mati saat ini dicabut ruhnya, dibawa ke langit. Kemudian ketika si jasad ini yang mati ini diantar ke kuburan, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, itu dikembalikan lagi ruhnya, Pak. Kembalikan ruhnya lagi ke dalam jasad. Setelah itu nanti malaikat Munkar dan Nakir datang mendudukkan si mayit ini, lantas bertanya kepadanya, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Sudah hafal, Pak, jawabannya ini? Yang tua-tua barangkali. Apakah perlu dijawab dengan bahasa Arab, Ustaz? Harus dijawab dengan bahasa Arab. Bisa dengan bahasa Indonesia? Kalau Bapak nggak bisa dengan bahasa Arab. Nah, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan. Ini ruh yang mana ini? Tentunya ruh-ruh yang diwafatkan ketika ditegakkan hari kiamat. Ruh-ruh syirarun nas, ruh-ruh manusia yang paling buruk. Karena ketika ditegakkan hari kiamat, manusia yang tersisa adalah syirarul annas, seburuk-buruk manusia. Orang-orang mukmin sudah diwafatkan terlebih dahulu. Tidak ada lagi orang mukmin ketika hari kiamat ditegakkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila mau'udah ini adalah bayi-bayi perempuan yang dia dikubur hidup-hidup, dibunuh oleh ayahnya, bapaknya. Mereka ditanya, kenapa engkau dibunuh? Karena ini kebiasaan orang Arab jahiliyah,
membunuh bayi-bayi perempuan mereka, tidak membiarkan hidup. Allah sebutkan hal itu di dalam Al-Quran. Bahkan mereka menggalikan kubur bagi anak-anak perempuan mereka, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan tersebut. Karena mereka nggak senang dengan dengan bayi perempuan. Anak perempuan mereka nggak senang. Kenapa kira-kira mereka nggak senang? Karena anak perempuan itu pemutus nasab sekaligus pemutus warisan. Jadi kalau bapak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki nih, maka nanti nasab bapak terputus. Ketika dia nanti anak perempuan itu nikah, maka disandarkan kepada siapa, Pak? Kepada suaminya. Punya anak nanti disandarkan kepada suaminya. Contoh Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, nikah dengan Ali, lahir Al-Hasan dan Al-Husain. Hasan dan Husain disandarkan kepada siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Putus. Nasabiahnya putus. Demikian juga kalau ada perempuan, ada ahli waris yang dihubungkan oleh perempuan, nggak dapat warisan. Contoh kita tadi punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kita nikah, punya anak laki-laki, kemudian kita tadi ini sebagai seorang kakek meninggal dunia, punya harta, anak perempuan kita sudah meninggal duluan, nanti si cucu ini nggak dapat warisan. Kenapa? Karena dihubungkan oleh anak perempuan, putus. Bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apakah dia dibunuh? Apa kesalahan bayi-bayi perempuan? Bukankah laki-laki dan perempuan merupakan anak titipan Allah Subhanahu wa taala, amanah sekaligus ujian bagi orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuh. Sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Terkadang bisa menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah, istri bilang jangan sedekah, menghalangi lagi. Mau pergi ke masjid, anak minta tolong jangan dulu ke masjid ya, di rumah dulu temanin. Akhirnya kita nggak ke masjid lagi. Jadi terkadang istri dan anak itu adalah fitnah. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal dibuka, ditebar. Kapan ini, Pak? Nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka catatan-catatan malaikat Raqib dan Atid itu ditebar. Sehingga orang-orang yang punya catatan amalan kebaikan dan keburukan itu menerima, melihat sendiri apa yang telah dia perbuat di dunia. Maka kalau ada yang mengambil dengan tangan kanannya, maka dia berbahagia. Jadi dia menerima lembaran catatan itu, Pak, dengan tangan kanan, maka ini tanda kebahagiaan baginya. Kalau dia ngambil dengan tangan kirinya, selesai. Ini celaka. Jadi dari sejak di dunia, dari sejak bayi, anak kita diusahakan menggunakan tangan kanan. Kalau bapak biarkan, itu mereka akan berusaha dengan makan dengan tangan kiri, ngapa-ngapain dengan tangan kiri. Karena ini bisikan dari syaitan. Makan, minum, berkegiatan dengan dengan tangan kirinya. La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan menggunakan tangan kirinya. Jadi anak-anak kita berusaha tuh, Pak, ngapa-ngapain dengan dengan tangan kiri. Jadi lahirlah istilah kidal ya, kiri dari lahir. Kalau kanan kadal.
kanan dari lahir. Jadi kiri dari lahir itu karena apa? Dibiarkan oleh orang tuanya karena syaitan senantiasa membisikkan dan menggodanya. Wa idzas sama'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Apabila langit dilenyapkan. Kita tahu bahwa langit yang ada di atas kita ini, Pak, itu apa? 7 lapis. Syai'un mahsus, sesuatu yang bisa diraba. Bagaimana plafon ini bisa disentuh. Bisa apa? Bisa disentuh. Nanti pada hari kiamat ini apa? Dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim su'irat dinyalakan. Jadi neraka jahim dan surga sudah ada sejak sekarang, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipanaskan juga apinya sehingga tak kala dia terlalu kepanasan gitu, maka minta izin kepada Allah untuk menguap 2 kali dalam setahun. Uap yang pertama itu musim dingin, yang kedua musim panas. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Jadi dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 ini tujuannya adalah alimat nafsum ma ahdarat. Maka jiwa akan mengetahui apa yang dia telah kerjakan. Apa maksudnya ini? Maksudnya Pak, kalau kondisi sangat genting, maka manusia akan teringat, terbayang semua kejadian-kejadian yang pernah dia lakukan. Sekarang ini, kita itu apa yang telah dilakukan kemarin-kemarin lupa. Wah, saya nggak bisa bayangkan sudah yang kemarin apa yang saya kerjakan. Lupa. Tapi nanti ketika keadaan genting, manusia akan terbayang-bayang. Semua yang dia lakukan. Nah, kalau sekiranya keburukan, dia akan sesali. Kalau kebaikan ternyata yang banyak dia lakukan, dia akan berbahagia. Karena di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan semuanya. Yaumatu belas sarair. Hari di mana tidak ada lagi rahasia-rahasia yang disembunyikan. Nah, kemudian di ayat yang ke-15 fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Ketika Bapak mendapati ayat Al-Qur'an yang diawali dengan fala, itu ada 2 maknanya. Makna yang pertama adalah penekanan bahwa sungguh-sungguh saya bersumpah. Atau makna yang kedua adalah la nafiyah. Itulah yang menafikan, aku nggak usah bersumpah aja deh karena ini sudah benar adanya. Karena orang Arab Pak kebiasaannya itu bersumpah mengawali khobar yang akan dia sampaikan dengan sumpah. Tapi ada yang sumpah yang sifatnya lagu, main-main. Dimana orang Arab kalau ditanya, sudah makan? Wallahi na'am. Demi Allah iya. Sudah nikah? Wallahi demi Allah. Ini sumpah yang bersendau gurau. Fala uqsimu bil khunnas. Aku tidak perlu lagi bersumpah tentang khunnas. Khunnas itu Pak adalah sesuatu yang dia bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Namanya apa? Khunnas. Sebagaimana syaitan itu Allah sifati dengan apa? Dengan khunnas juga.
Di surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi Allah sifati syaitan itu dengan apa? Khunnas. Bisa dilihat, bisa juga tidak. Kalau syaitan dari kalangan jin, maka ini pada dasarnya dia tidak bisa dilihat. Kapan dia bisa dilihat? Tak kala dia menampakkan diri mungkin. Diizinkan oleh Allah menampakkan diri. Tapi dia punya sifat apa? Masturul ain. Dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Coba bayangkan Pak, betapa stresnya kita kalau kita diberikan kemampuan melihat jin. Oh ngapa-ngapain? Oh ada lagi jin bergantungan di depan itu. Mau keluar kemana gitu ada lagi. Luar biasa stresnya hidup kita. Kalau kita punya indra keenam ya. Indra keenam. Punya bisa mampu melihat hal yang gaib. Wah ini stres. Tapi alhamdulillah kita indranya hanya 5. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Di balik tabir, di balik dinding kita nggak bisa melihatnya. Ini merupakan kenikmatan. Jadi Al-Khunnas, jadi bintang disebut juga dengan Al-Khunnas. Karena di ayat ini Khunnas maknanya adalah bintang. Bintang itu Pak bisa dilihat di malam hari, tapi tidak bisa dilihat di siang hari. Nah, jadi di malam hari dia apa? Bercahaya. Kecil kelihatannya. Kenapa? Karena jaraknya dari bumi yang jauh. Beda dengan bulan, matahari. Jaraknya lebih dekat ke bumi. Sehingga dia kelihatan apa? Besar. Jadi bintang Allah sifati dengan apa? Khunnas. Yaitu bisa dilihat di malam hari dan tidak bisa dilihat di siang hari. Kalau bulan Pak, bulan bukan khunnas. Karena di malam hari bisa dilihat, di siang hari juga bisa dilihat. Cuman kalau di siang hari apa? Dia tidak punya cahaya. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Ini apa? Bintang. Wal laili idza as'as, dan demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Jadi malam itu ditutup dengan apa? Dengan kegelapan. Sebagaimana siang diterangi oleh siang itu sendiri. Bukan matahari Pak yang menerangi apa? Siang. Tapi apa? Siang itu sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila jallah bercahaya. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila tanaffas. Jadi nafas itu bahasa Arab Pak. Ini tanafas. Allah Subhanahu wa taala sifati waktu subuh itu dengan tanafas. Kenapa? Karena orang banyak beraktivitas di waktu subuh. Ada yang ke pasar, ada yang ke pelabuhan, ada yang ke kantor, ada yang sholat subuh, macam-macam. Banyak manusia melakukan aktivitas di waktu subuh. Karena ini adalah waktu yang mubarak, yang diberkahi. Di surah Al-Mudassir Allah sebutkan was-subhi idza asfar, dan waktu subuh apabila asfar, cahaya sudah mulai kuning. Nah, dari ayat ini Abu Hanifah atau mazhab Hanafi
menganggap bahwa waktu sholat subuh itu apabila asfar, apabila ada cahaya kuning. Kita tahu Pak bahwa waktu sholat subuh itu ketika fajar sodik muncul. Apa itu fajar sodik Pak? Ketika ada cahaya putih di ufuk timur sana yang memanjang ke kiri dan ke kanan. Setelah itu muncul cahaya putih yang merata. Ini namanya apa? Fajar sodik. Nah di sini kalau muncul ini, disinilah masuk waktu sholat subuh. Kemudian orang yang mau berpuasa nggak boleh lagi makan dan minum. Tapi ketika muncul fajar kadhib, fajar bohong, yaitu adanya cahaya putih ke atas. Nah setelah cahaya putih itu hitam lagi dia, bukan terang, tapi apa? Putih. Nah waktu sholat subuh adalah fajar sodik. Jadi cahaya putih dulu Pak yang memanjang ke kiri kanan. Setelah itu cahaya putih yang merata. Kemudian setelah itu muncul apa? Cahaya kemerah-merahan. Cahaya apa? Cahaya kemerah-merahan. Kemudian habis merah baru cahaya apa? Cahaya kuning. Nah, jadi untuk mengantisipasi karena ini terjadi perselisihan di antara para ulama ya tentang waktu sholat subuh. Ada yang kita lihat belum muncul fajar sodik kita sudah apa? Sudah adzan. Maka disiasati dengan iqomah yang panjang. Taruhlah adzannya di jam 5 kurang 10 menit. Nanti iqomahnya 25 menit atau 35 menit. Untuk mensiasati kita sholat di waktu fajar sodik. Gimana kalau kita sholat di waktu cahaya sudah mulai muncul kuning-kuningnya? Maka ini tidak mengapa juga. Tapi jangan sampai sholat subuh ketika muncul sudah matahari. Nah ini waktu yang terlarang. Kecuali darurat mungkin karena ketiduran. Karena Rasulullah pernah sholat subuh ketika matahari sudah muncul. Karena Bilal percaya diri, pede gitu. Udah kalian tidur aja nanti saya yang bangunkan. Nyuruh Rasulullah dan sahabatnya tidur dalam suatu perjalanan. Ternyata Bilal juga tertidur. Sehingga tidak sempat membangunkan Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya mereka dibangunkan oleh terik matahari. Kemudian langsung sholat subuh qadha di luar waktu. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ini yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sesungguhnya dia Al-Qur'an qaulun ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan kepada kita Pak bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah. Firman Allah. Jadi ucapan itu atau perkataan itu terdiri dari lafaz dan makna. Kalau ada lafaz atau suara tapi tidak ada maknanya, ini bukan kalam, bukan pembicaraan. Sebagaimana kambing, sapi, onta, dia mengeluarkan suara kan, kucing, tapi tidak dipahami maknanya. Kalau manusia mengeluarkan suara tapi suara yang bermakna. Nah demikian juga firman Allah itu adalah ucapan yang ada maknanya. Jadi apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini? Innahu laqaulun, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan. Karena banyaknya akidah yang muncul Pak, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan ucapannya Allah. Bahkan ada kelompok sesat yang baru-baru viral ini. Setiap mereka
membawakan Al-Quran, mereka berkata Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Nggak pernah mereka berkata Allah berfirman di dalam Al-Quran. Tapi mereka berkata apa Pak? Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Ini akidah yang sangat menyimpang. Ada lagi yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah ibaratun an kalamillah, ungkapan Jibril yang ditafsirkan oleh Jibril dari diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahnya diam statis gitu, kemudian Jibril ngeker, oh ini yang diinginkan oleh Allah. Itu Pak. Ini yang yang diyakini kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Al-Quran itu adalah takbir Jibril, ungkapan Jibril, bukan ungkapan Allah. Namanya apa? Kalamun nafs. Jadi ada di dalam diri Allah yang tidak Allah ucapkan, nanti Jibril yang mengungkapkannya. Ini semua akidah yang sesat. Ada lagi akidah yang menyimpang lagi di zaman Imam Ahmad, namanya Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan, sama dengan karpet, tiang, dinding dan yang lainnya. Ini sempat terjadi fitnah yang besar dan itu didukung oleh pemerintah pada waktu itu, sehingga memaksa rakyat untuk berakidah dengan akidah ini. Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad berpegang teguh dengan akidahnya, meskipun harus dipenjara bertahun-tahun lamanya, disiksa karena nggak mau meyakini Al-Quran adalah makhluk, tapi Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Allah yang disampaikan oleh Rasul Karim. Rasul Karim di sini adalah Jibril alaihi salam. Karena Jibril adalah utusan Allah yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang Jibril memiliki kekuatan, makin kedudukan, dzil arsy di sisi pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa arsy merupakan makhluk Allah yang terbesar. Jadi makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Tapi Bapak harus meyakini bahwa Allah itu tidak nyentuh di arsy. Dia istaqarra wa alah, meninggi di atas arsy dan tetap di atasnya. Tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian orang bahwa Allah itu nempel di arsy. Enggak. Karena Allah tidak bertempat di arsy. Seandainya arsy ini enggak ada, Allah tetap berada pada ketinggiannya. Karena Allah adalah As-Somad. Apa itu As-Somad, Pak? As-Somad itu maknanya adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya adalah Allah tidak butuh kepada makhluknya. Muta'in sama amin. Muta'in, dia ditaati. Jibril ini punya kemampuan tak kala nyuruh malaikat-malaikat yang lain, malaikat itu taat. Kemudian sifat Jibril lagi amin, terpercaya. Perhatikan ini Pak. Kalau A-nya 1, I-nya 2, maknanya adalah orang yang terpercaya. Jadi Jibril amin, demikian juga Rasulullah amin, orang yang terpercaya. Paham? Kalau panjang A-nya, 2 A-nya, 2 juga I-nya, ini maknanya apa? Kabulkanlah.
Amin. Tak kala kita selesai membaca Al-Fatihah. Paham? Kalau A-nya 2, I-nya 1, ini maknanya adalah orang yang aman. Paham? Orang yang aman. Amin. Kalau A-nya 1, I-nya 1, ini Anis dan Muhaimin. Paham, Pak? Coba Pak Ayu, coba ulangin. Pak Ayu, coba ulangin. Iya, istajib, kabulkanlah. Kalau A-nya 1, I-nya 2. Amin. 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 Orang yang terpercaya. Iya. Kalau A-nya 2, I-nya 1, orang yang aman. Iya, orang yang aman. Nah, kalau amin, A-nya 1, I-nya 1. Iya, ini nama fiil fiil madi dari aminah, aman. Iya. Jadi amin itu bukan maknanya qabul, terima. Sehingga harus dipelesetin, dirubah menjadi apa? Waladhdallin, qabul. Itu enggak benar. Bukan lagi kampanye kita, Pak, tapi memang menjelaskan tentang apa? Sama amin. Jadi seharusnya apa? Kalau double A-nya double I-nya kan enggak nyambung singkatannya nanti ya. Iya, alhamdulillah 1 A dan 1 I-nya. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian itu bukanlah orang gila. Ini merupakan bentuk penghinaan bagi orang-orang musyrik. Apa maksudnya ini, Pak? Orang musyrik itu kenal Nabi Muhammad selama 40 tahun lamanya. Sebagai orang yang terpercaya. Tak kala mereka mau safar keluar daerah gitu, mereka titipkan barang berharga mereka kepada Muhammad. Teman yang sangat mereka kenal. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, mendakwakan la ilaha illallah, mereka semuanya enggak percaya. Bagaimana caranya agar orang-orang tidak mau dengar dakwah Nabi Muhammad? Maka digelarilah dengan gelar-gelaran yang membuat orang itu jauh darinya. Tukang sihir, tukang penyair, orang gila, asatirul awalin, dongengan-dongengan orang terdahulu. Karena Rasulullah, Pak, bukan dakwanya hanya di masjid. Ketika ada orang ngumpul di mana gitu, di pasar, kadang orang nongkrong-nongkrong gitu, Rasulullah langsung datang ke sana, nyamperin, "Hei, dakwai la ilaha illallah." Jadi ini yang membuat orang musyrik itu ketar-ketir. Bayangkan, mereka sudah selama ini menyembah 600 patung di sekitaran Ka'bah itu. Ini disuruh ngancurin semua, nyembah hanya satu saja. Ilahum, apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini Tuhan yang satu? Inna hadza syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang luar biasa, kata mereka. Bahkan datang Abu Jahal menawarkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Toleransi, yaitu 1 tahun 1 tahun. Kami orang musyrik nyembah Tuhan Muhammad setahun, nanti balik setahun lagi Muhammad dan pengikutnya nyembah patung kami. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum," hingga akhir ayat. Ini tujuannya apa? Menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam beragama. Toleransi yang ditawarkan dalam Islam adalah kita tidak saling mengganggu. Silahkan mengadakan perayaan, kami tidak mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau mau mengucapkan selamat
maka kami tidak mau. Karena ini akan berkonsekuensi mengakui kebenaran apa yang kalian anut dan sembah. Sementara keyakinan kita Pak bahwa non-muslim itu khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat Jibril bil ufuqil mubin. Ufuk mubin ini ada dua tempat. Pertama di Gua Hira. Jadi Rasulullah melihat wujud asli Jibril tatkala di Gua Hira. Yang memiliki 600 sayap, satu sayapnya bisa menutup ufuk timur dan barat. Kemudian tempat yang kedua tatkala Rasulullah dimi'rajkan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Ini diantara sifat Nabi Muhammad lagi, dia tidak pernah pelit dan kikir menyampaikan perkara yang gaib. Tentang hari kiamat, tentang siapa yang munafik, siapa yang penghuni surga neraka, itu dijelaskan oleh Rasulullah. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Di mana Al-Qur'an ini bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Jadi dia adalah perkataan Allah. Fa aina tadhhabun? Lantas di mana kalian akan pergi mencari kebenaran setelah kebenaran itu dipaparkan oleh Allah dan Rasulnya? In huwa illa dzikrul lil alamin. Allah menegaskan di ayat ini bahwa Al-Qur'an itu sebagai peringatan bagi alam. Apa itu alam, Pak? Alam itu siwa Allah, selain Allah. Langit, bumi, malaikat, jin, manusia, ini semuanya alam. Kalau bahasa Indonesia, alam itu adalah alamat. Alamat tadullu ala wujudillah, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah tanda untuk menunjukkan adanya Allah. Meskipun Allah itu tidak menampakkan dirinya, maka dengan keberadaan kita ini sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak menampakkan dirinya di dunia ini? Karena nanti manusia akan membuat gambar, foto dan yang lainnya bayangkan kalau Allah ada gitu di foto. Kemudian orang yang membencinya, enggak suka dengan Allah, selesai dibuat karikatur yang macam-macam. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang mau istiqomah. Apa kaitannya Pak ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kaitan eratnya bahwa jika Anda kepengen istiqomah dalam kehidupan dunia ini, pegang baik-baik Al-Quran. Pegang apa? Baik-baik Al-Quran. Anak-anak generasi sekarang ini, mereka disibukkan dengan gadget, dengan HP gitu, media sosial, sehingga mereka jauh dari Al-Quran. Sampai orang tuanya meninggal dunia, mereka masih sempat main game gitu. Melihat orang tuanya terkapar meninggal dunia di depannya, itu masih apa? Masih main game. Ini merupakan makar orang-orang Yahudi menjauhkan kaum muslimin dari apa? Dari Al-Qur'annya. Bagaimana mungkin mereka mau istiqomah, mau kokoh dalam beragama kalau mereka jauh dari Al-Qur'an Al-Karim? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kita itu punya pilihan. Apapun yang kita pilih, Pak, itu adalah pilihan Allah. Tapi ingat, pilihan itu ada dua. Ada yang kauniyah terjadi tapi tidak dikehendaki, tidak dicintai oleh Allah. Kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan. Ini adalah pilihan Allah tapi pilihan yang tidak dikehendaki. Pilihan yang tidak diridhoi. Yang kedua adalah masyiatus syariah.
kehendak yang sifatnya syar'i belum tentu terjadi, tapi sudah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan memilih kehidupan dari kehidupan dunia ini, bahagia kah, sengsara kah, neraka kah, atau surga. Demikian, ada yang mau ditanyakan Pak tentang surat Takwir ini? Silakan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.